Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan belajar bahasa Indonesia. Sebelum belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa ya. Oke. Sekarang Miss mau bahas PR yang kemarin dulu. Silahkan buka temanya halaman 1. Jadi PR yang kemarin tentang pawai budaya. Ada berapa paragraf sih di pawai budaya cerita ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 paragraf di halaman 1 dan 2 ya. Nah, PR-nya kemarin temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. Jadi kalian disuruh menulis gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke. Nah, bisa dicatat ya, yang kemarin gak kelihatan dicatat, videonya di pause, videonya di stopin sambil dicatat di buku catatan. Nah, jadi setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Berapa paragraf tadi untuk pawai budaya? Ada 5 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf ya. Jadi kalian disuruh menentukan gagasan pokoknya yang mana, gagasan pendukungnya yang mana. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung itu saling berhubungan ya. Kalau tidak ada gagasan pokok, maka tidak ada gagasan pendukung. Tapi bisa jadi gagasan pokok aja, satu paragraf itu isinya gagasan pokok aja bisa. Nah, tapi untuk pelajaran kelas 3 selalu ada gagasan pokok dan gagasan pendukung sebagai pelengkap atau penjelasan dari gagasan pokok. Karena di buku ini seperti ini, Miss nggak minta kalian bikin di buletin seperti ini, bikin biasa saja ya. Ini contoh dari teman kalian, Miss kasih contoh. Oke, ini contoh dari punya Ulya. PR-nya paragraf 3, 4, dan 5 ya. Jadi di paragraf 3 kalian tulis gagasan pokoknya apa. Nah, di sini Ulya jelas gagasan pokoknya kalimat pertamanya. Lalu kalimat kedua, ketiga, keempat, dan sampai habis itu adalah gagasan pendukung. Begitu juga paragraf 4 dan paragraf 5. Nah, jadi Miss minta PR-nya kalau disuruh bikin gagasan pokok dan gagasan pendukung, bikin seperti ini saja, tidak usah mengikuti buku digambar bulat-bulat seperti itu ya. Bikin seperti ini dan tulis dengan rapi. Ingat, menulis nama harus nama lengkap, kelas, dan mata pelajarannya apa ya. Jelas untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kalau kurang jelas bisa bertanya lagi. Ini untuk PR yang sudah lewat ya.
Untuk PR selanjutnya di halaman 42. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gunakan diagram-diagram berikut. Jadi, siap menghadapi musim hujan ada di halaman 24. Silakan dibaca. Ada 3 paragraf. Jadi harus ada 3 paragraf gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. PR-nya di halaman 29, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. PR selanjutnya juga ada 2 PR ya. Di halaman 51, cerita tentang tari kipas Pakarena. Ada 3 paragraf juga. Silakan ditentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, bisa dipahami. Jadi nanti mengumpulnya ada 2 PR ya. Nah, itu saja untuk bahasa Indonesia. Kerjakan di kertas folio bergaris, tulis nama lengkap, kelas dan mata pelajarannya. Bisa digabungkan untuk tematik. Yang Miss pegang bisa digabungkan di satu kertas folio. Misalnya bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS, dan matematika bisa digabungkan kalau memang ada PR-nya ya, bisa digabungkan menjadi satu. Tapi kalau untuk agama dipisah sendiri, bahasa Inggris kalau memang ada tugas tertulis dipisah sendiri, dan PJOK dan SBK bisa digabung karena sama Ibu Yuni, cuman 1 guru. Kalau 1 guru boleh digabung dijadi 1 di kertas folio bergaris. Nah, itu saja. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke WA pribadi Miss. Semangat belajar di rumahnya. Itu aja dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.